Oh iya Gus, masih berkisar tentang Gus Jafar ya. Jadi kalau saya amati netizen itu kan akhir-akhir ini banyak sekali yang mempermasalahkan terkait dengan auratnya Gus Jafar karena nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek gitu kan. Terus tidak jarang dari mereka yang menghujat Gus Jafar ya keras juga kata-katanya. Di itu mungkin barangkali yang saya tanyakan terakhir mungkin terkait dengan masa ya. Orang yang berperilaku jadab seperti itu kira-kira itu ada masanya atau enggak ya Gus ya? Oke, sambung. Saya lanjutkan ya. Perlu diketahui tentang penilaian. Saya katakan semua kita ini terjebak kalau menurut ilmu tauhid ya, atau kita berbicara tentang saintis saja. Kita ini mengira bahwa alam semesta ini berwarna. Alam semesta ini berwarna. Saya katakan kemarin saya membawa setangkai bunga mawar itu, saya tanya bahwa realitakah atau persepsi bahwasanya mawar ini putih atau warna merah atau warna apa. Kemudian banyak audiens menyatakan bahwa mawar ini warnanya merah. Semua bersikukuh mawar ini warnanya merah, dan mereka semua menyatakan bahwa itu realita, kenyataan, bukan persepsi atau dugaan sementara atau bagaimana. Mereka semua menyatakan seperti itu. Kalau memang benar realita, berarti mawar yang warna merah itu tak akan pernah berubah. Maka saya geser bunga setangkai mawar tersebut kepada beberapa orang yang buta warna. Ternyata mereka menyatakan bahwa warna mawar itu warnanya hitam. Nah, kesimpulannya, penilaian apa yang kita lihat dari panca indera kita dan apa yang kita dengar itu sebetulnya masih persepsi, dugaan sementara. Wa mal hayati dunya ilal matar. Kehidupan dunia itu tipu daya. Makanya kita dibekali ilmu oleh Allah untuk kita bisa meraba-raba tentang kebenaran yang sejati. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan, sebetulnya kadang jauh dari prasangka dan dugaan-dugaan tersebut. Kebanyakan keliru kita. Demikian yang Anda tanyakan tentang Gus Jafar. Gus Jafar tak pernah memakai baju. Gus Jafar selalu memakai celana pendek, dan Anda menduga itu bukan sosok seorang ulama dan lain sebagainya lah, pandangan miring lah Anda. Sementara Anda sendiri belum mengetahui bahwasanya semua warna itu ternyata ada di dalam diri. Kesimpulannya semua kejadian dan peristiwa itu hanya ada di dalam diri Anda. Apalagi Anda memprediksi ini suatu kebenaran atau tidak. Sedangkan aku tanya aja yang di kaca, kalau Anda sedang mengaca, Anda mengacungkan tangan kanan Anda, ternyata yang di kaca itu masih terlihat dari sisi tangan kiri. Nah, disinilah kita mempunyai arah pemikiran yang disebut ideologi. Semakinlah engkau menyerap suatu ilmu yang diberikan Allah kepada kita, semakin bijaklah kalian bisa menilai seseorang dari sisi kehidupan. Terus apa mungkin benar orang yang serbanan, yang sering datang ke masjid, lantas dia sering menghujat-hujat itu Anda nyatakan benar? Terus iyakah orang yang sering tidak pakai baju, kemudian dia hanya diam saja, dia hanya mengkritisi 1, 2, 3 orang saja, tidak mengkritisi banyak-banyak, dan itu yang dia ucapkan, yang dia ucapkan selalu benar? Lantas apa yang kita cari? Orang-orang yang main surban itu yang dia teriak-teriak di media televisi, lantas Anda benarkan? Ataukah orang yang tidak memakai baju tetapi dia selalu benar ucapannya, lantas Anda salahkan? Visi misi hidup kita di dunia ini cari apa sih? Cari pembenaran, sedangkan kebenaran itu ada 3 sisi. Kebenaran untuk khalayak umum, kebenaran yang untuk dirinya sendiri, kebenaran yang untuk Allah sendiri yang hakiki. Kalau kebenaran ini tidak hak, tidak ragu, yang hak itu hanya milik Allah, kita hanya bisa menilai sesuai kemampuan ilmu kita. Di sini kayaknya kira-kira.
Yang perlu dibenahi sebetulnya bukan Gus Jafarnya, adalah diri kita masing-masing. Karena di mata kita ada bulu lembut yang namanya nanometer, dia bergetar-getar. Karena gelombang alam semesta ini juga bergetar-getar. Kalau durasi 470 sampai 690 getarannya, maka semua orang sepakat menyatakan ini warna merah. Demikian seterusnya ini nanometer. Sama dengan di telinga, ada getaran lembut yang disebut hertz. 20 sampai 20 ribu hertz manusia baru bisa mendengar. Di bawah 20 hertz bahasa sebut kita tidak akan bisa mendengar. Nah, di sini lantas dari yang kita tangkap oleh panca indera mata kita, kita masukkan di hati, kemudian kita getarkan di pikiran kita, inilah orang ulul albab, kita bisa bijaksana untuk bisa menyikapi. Maka di sini orang tidak semata-mata dia hanya mengandalkan panca indera saja, tapi harus mempunyai alat bukti otentik yang berupa hati, perasaan, dan pikiran. Nah, kalau orang beriman selalu melibatkan hati untuk menggetarkan ke arah pikirannya, kemudian dia bisa menyimpulkan secara bijak. Itulah orang-orang yang beriman. Maka diberikanlah dia titel orang yang disebut arif billah, orang yang arif dan bijaksana. Nah, disitulah baru Allah menilai sosok karakter orang-orang yang beriman betul, bertakwa betul pada Allah atau tidak. Jangan lantas kita menghujat-hujat, padahal semua peristiwa dan kejadian itu terjadi di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Nah, di situ uniknya Allah memberikan mainan kepada kita lewat hati, perasaan, panca indera untuk kita bisa menyimpulkan segala sesuatu. Bala tafu malaisa laka bi ilmu inasama wa besora wa fu'adakulu ulaika kana mas'ulan. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu amalan jikalau kita belum mengetahui ilmunya. Inasama pendengaran wa besora penglihatan wa fu'adakulu, dan hatimu ulaika kana mas'ul, akan dimintai tanggung jawab. Begitu kira-kira. Kata apa? Kalau yang sering kita dengar sih, kata-katanya sering timbul jadi sebuah kenyataan gitu. Itu kira-kira bagian dari hadiah yang diberikan Allah atau gimana ya? Ya, hidayah yang diberikan Allah kepadanya karena dia sering menuangkan sesuatu samudera ilmu ke dalam dirinya, hal yang baik. Jikalau di dalam botol ini air putih, maka yang dia keluarkan tetap air putih. Jikalau di dalam botol ini air bir atau minuman keras, maka yang dikeluarkan tetap berwujud minuman keras. Jadi apa yang kita keluarkan lewat akhlak dia, lewat ucapan, tidak beda jauh dari apa yang ada di dalam. Itu kira-kira. Nah, jadi begitu. Kalau ada orang yang pakai pakaian bersih, sorbanan begitu, tapi dia menggembor-gemborkan, dia mesu-mesu, jadi ini wong Jawa itu, wah, seperti yang viral yang sudah-sudah ini, itu kamu bisa lihat apa yang ada di dalam. Rasulullah diturunkan di bumi ini disuruh mendidik umat manusia yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendidik akhlakul karim, orang yang berakhlak. Dididiklah orang untuk beribadah hanya untuk berakhlak. Dididiklah orang untuk bertabiat baik hanya untuk berakhlak. Dididiklah orang untuk bisa mengetahui ilmu pengetahuan hanya untuk berakhlak. Kalau dalam suatu kehidupan Anda berguru atau bagaimanapun, kalau ibadah tidak kepada Rahman Rahim, Anda tidak berakhlak. Di situ, maka yang perlu diketahui bahwasanya ujung-ujungnya manusia ini hidup. Kesimpulannya, ujung-ujungnya kita ini hidup hanya untuk berakhlak. Sama kuantitasnya, tetapi berbeda kualitas. Yang perlu kita bangun adalah kualitas jati diri kita untuk menjadi manusia yang hidup, yang dari umat min umatin Muhammad menjadi Abdullah, seorang hamba yang mana langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita sebagai umat manusia yang mempunyai kualitas unggul sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, yang mampu untuk bisa menampung semua fakta-fakta kehidupan, kita simpulkan ke dalam diri kita lewat hati dan perasaan, kemudian pikiran, baru kita nilai sebagai sesuatu yang bijaksana dalam kehidupan kita. Disitulah kita